Di tengah-tengah qori ini melantunkan Al-Quran, itu Pak Haji datang ke depan. Kemudian menyelip-nyelipkan uang di peci. Nah, ayo sakuriling eta qori. Qori na teh cicing, we da meureun hayang duit meureunnya. Dikerah bajuna, dikurlingkeun duit 100-an ribu. Dia diselap-selapkeun, hayu terus diselap-selapkeun. Cicing we eta qori teh. Jika topeng monyet sia cing teh. Jadi di Banten ada orang yang baca Qur'annya tuh, kalau kata orang Sunda, jika nu ngalelewe. Di ujung-ujungna teh kitabam mansura. Di gitu-gitu. Pantas teh? Hente kan? Adab apa hente teh begitu teh? Laqad kana rasulun, dan selanjutnya atau apapun, ayat apapun, kadang digitu-gitu kan ujungnya tuh. Nah, ini jika anu ngalelewe, gitu kan? Itu berarti sudah tidak pakai adab. Cobalah pakai adab. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tidak pakai thariqah. Mustami'nya saya lihat pada saat itu, saya saksikan secara virtual, artinya tidak langsung, langsung digaplok wae mah. Saya saksikan secara virtual, mustami'nya tuh geger. Tiap kali selesai melantunkan suaranya, melantunkan ayat Quran, itu mustami' geger dan aduh Masya Allah, tanpa adab. Ketawa. Gitu-gitu. Adab apa tidak? Pantas apa tidak? Terus ada agnia, Pak Haji yang kaya. Di tengah-tengah qori ini melantunkan Al-Quran, itu Pak Haji datang ke depan. Kemudian menyelip-nyelipkan uang di peci. Nah, ayo sakuriling eta qori. Qori na teh cicing, we da meureun hayang duit meureunnya. Dikerah bajuna, dikurlingkeun duit 100-an ribu. Dia diselap-selapkeun, hayu terus diselap-selapkeun. Cicing we eta qori teh. Jika topeng monyet sia cing teh. Mohon maaf. Terus setelah itu duduk Pak Hajinya. Ada lagi yang berdiri lagi bawa uang, sot ke kepalanya, sot. Aduh ya Allah, saweran. Itu karena tidak pakai thariqah. Karena thariqah ini adalah jalan. Jalan untuk apa? Mengamalkan syariat dengan penuh pengabdian yang tulus, dengan penuh adab. Contoh tadi saja bab baca Quran, bagaimana dari mulai membawa Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an, beliau membuat kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bagaimana adab membawa Al-Quran, jangankan membacanya, baru membawanya saja harus pakai adab. Masa sih bawa Quran ditenteng seperti belanjaan, Bu? Nah itu kan tidak pakai adab. Kalau orang berthariqah tidak seperti itu. Dari zaman dulu kita dididik, diajarkan kalau kita nih berangkat pengajian, kita bawa Quran tuh didekap di dada. Bahkan ada yang dari rumah sampai ke pengajian walaupun jauh, melewati sawah, Quran disimpan di sini. Saking ta'zim. Itu pakai adab. Kemudian bagi yang mendengarkannya, adabnya bagaimana? Allah berkehendak supaya kalamnya itu didengar dengan penuh khidmat, diresapi. Makanya bukan cuma qiraah, tapi tilawah. Kalau qiraah itu hanya membaca secara teksnya saja, tapi kalau tilawah membaca teks dan meresapi maknanya. Tadi qori kita terlihat berkaca-kaca, merasa getaran sampai kepada dada, penuh khidmat. Kita mustami' juga mendengarkannya dengan adab, karena Allah berkehendak, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimurdi wa ma'nah. Jika dibacakan Al-Qur'an di dekat kalian, maka diamlah, dengarkanlah. Bukan ribut, tetap harus pakai adab. La'allakum turhamun, semoga saja kalian dirahmati Allah, diridhoi Allah, disayang Allah Ta'ala. Lantas apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang membaca Al-Quran di dekat kita?
Fadhkurullaha, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Udhkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu, gitu kan? Fi nafsika, dalam dirimu. Zikir khafi, eta ajaran zikir khafi kan tidinya geus aya. Ya. Ini amalan thariqah, salah satu zikirnya zikir khafi. Zikir yang tidak terlihat oleh kasat mata, bibir teu kikeun teu, ya kan? Tak terdengar oleh telinga, diam pun tetap zikir. Mata zikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang telah memberikan pandangan mata yang sempurna kecuali Allah. Malu matanya untuk memandang sesuatu yang tidak halal. Telinga berzikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang telah memberikan kesempurnaan pendengaran ini kecuali Dia adalah Allah. Malu telinga ini mendengar ghibah, keburukan orang lain. Karena apa? Sadar diriku pun memiliki keburukan. Jangan bangga, jangan senang kalau kita berkumpul dengan seseorang kemudian orang tersebut menceritakan keburukan orang lain di depan kita. Karena apa? Bisa jadi suatu saat di belakang kita orang itu akan mengumbar aib dan keburukan kita. Betul? Maka orang berthariqah tidak senang ngumpul-ngumpul dengan orang-orang yang tukang ghibah, gitu kan? Enggak senang. Karena telinganya berzikir. Semua tulang, sumsum, terus kulit, daging, bulu, semua berzikir, organ tubuh semua berzikir. Tangan berzikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang telah memberikan kemampuan tanganku bergerak kecuali Allah. Tangannya akan digunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk mencuri, korupsi, nyokot hak batur, zalim dan semacamnya. Betul? Kaki juga berzikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang telah memberikan kemampuan untuk kakiku melangkah kecuali Allah Ta'ala yang telah memberikannya. Kakinya tidak akan melangkah kepada kemaksiatan. Maka hanya ada di thariqah pelajaran seperti ini. Kalau di luar thariqah, khawatirnya casingnya ibadah tapi mardud, ditolak. Emang ada ibadah yang ditolak? Ada. Contohnya ibadah yang tanpa ilmu. Di dalam kitab Zubat juga kan sudah mafhum kita bahwa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dilandasi tanpa ilmu, yang tidak dilandasi oleh ilmu, diamalkan, dilakukan tapi tanpa ilmu, maka kansnya sangat besar, kemungkinannya besar amal itu tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.